Naning masih belum bisa memejamkan mata, meski malam sudah sangat larut. Ingatannya terus saja mengarah pada apa yang baru saja dilihatnya sore tadi, di mana ia menyaksikan kakeknya, Rukmono, Skibidi Papap dengan ibunya, Mayang, menantunya sendiri. Peristiwa itu terjadi saat Naning merasa ingin buang hajat. Ia buru-buru menuju ke kamar mandi yang tempatnya bersebelahan dengan sumur. Namun belum juga ia sampai, pemandangan yang sangat mengagetkannya terpampang di sumur itu. Kakek dan ibunya tampak sangat bersemangat memberi dan menerima. Hal yang sesungguhnya tak boleh terjadi itu. Naning bahkan melihat dengan jelas bagaimana perahu hormat kakeknya melaju berulang kali pada pelabuhan ibunya itu. Bukannya lari, Naning justru mengambil tempat sembunyi sambil terus memperhatikan mereka. Lirih didengarnya suara-suara dari aksi heroik kedua orang itu. Sesekali ibunya merengek saat kakeknya melaju pelan. Tangan kakeknya yang berkulit sawo matang itu juga mengambil dua anugerah yang nampak bulat di sana. Bahkan Naning juga melihat kakeknya sesekali seperti orang kelaparan. Sampai akhirnya aksi heroik tersebut usai. "Sudah dulu ya, nanti malam kalau Saleh ronda, kamu tunggu aba-aba dari bapak ya," kata Rukmono sambil mengambil kembali kabinetnya. "Iya pak, tapi jangan cuma sekali. Paling tidak ya, 2-3 kali gitu biar afdol pak." "Beres, kalau waktunya cukup, semalaman pun oke." Naning memperhatikan kakeknya beranjak pulang. Sementara ibunya menuju kamar mandi, dan tak lama terdengar suara air. Gadis itu terduduk bersandar di pintu dapur, sambil menenangkan dirinya. Seumur dirinya yang menginjak kelas 3 SMA, baru kali itu mendapati langsung panorama seperti itu. Apalagi itu adalah ibu dan kakeknya. Apa bapaknya tahu hal itu? Atau mereka memang sembunyi-sembunyi? Naning tergeragap saat mendengar langkah ibunya yang hendak masuk rumah. Buru-buru ia berpura-pura berada di ruang tengah, mengotak-atik ponselnya. "Ning, kamu sudah pulang les?" tegur Mayang dari balik tirai pembatas antara ruang tengah dan ruang makan. "Sudah bu, baru saja sampai. Ibu nanti masak apa buat makan malam?" "Pepes ikan sama sayur. Nanti tinggal dipanaskan saja," sahut ibunya sambil melangkah masuk kamar. Malam harinya Naning, ibu dan bapaknya makan malam bertiga. Tapi Naning makan sambil melamun. Apalagi jika ia melihat ke arah ibunya. Semua kejadian yang dilihatnya akan terulang kembali di pikirannya. "Bu, malam ini aku giliran jaga. Kamu nggak apa-apa kan aku tinggal?" "Nggak apa-apa pak, kan ada Naning di rumah." "Kalau kamu masih nggak tenang, biar aku minta tolong sama bapak buat nemenin kalian di sini." "Apa nggak ngerepotin bapak toh pak?" "Nggak kok bu. Lah wong bapak sendiri yang ngomong sama aku kalau mau jaga kalian pas aku lagi ronda." "Ya sudah, terserah bapak saja." Benar saja, Rukmono datang ke rumah setelah Saleh pergi beberapa waktu yang lalu. Naning berpura-pura mengantuk sebelum Rukmono datang. Tapi tetap saja ia mengintuit apa yang dikerjakan ibu dan kakeknya di ruang tamu, yang rupanya cukup jelas dari kamarnya. Mayang nampak menyambut mesra kedatangan Rukmono. Setelah mengunci pintu, Mayang memeluk Rukmono yang memang nampak berwibawa. Hal itu pun disambut antusias oleh kakek Naning. Mereka tampak saling memberi sambutan beberapa kali. Tak lupa juga, tangan Rukmono ikut bekerja. Begitupun sebaliknya. Adegan terus berjalan seperti sinetron tanpa sutradara, alami dan penuh penghayatan. Tapi tak lama kemudian, Rukmono justru membawa Mayang menuju kamar. Dan Naning tak lagi bisa memperhatikan aksi heroik keduanya. Itulah sebabnya ia tak bisa memejamkan mata. Naning membayangkan ibu dan kakeknya yang saat ini tengah sibuk-sibuknya seperti tadi sore. Telinga Naning menangkap suara-suara seperti tadi. Jelas ibunya tengah hanyut akan nirwana yang diciptakan kakeknya. Naning tak tenang. Ada sesuatu dalam dirinya yang menuntut untuk diselesaikan. Tapi ia bingung bagaimana caranya. Naning lalu turun dari divans dan berjalan mengendap-endap keluar. Perlahan ia menuju kamar ibunya. Lalu, mendengarkan suara lewat depan pintu kamar yang tertutup itu. Meski samar, ia masih dapat mendengar suara ceria di sana, yang sesekali diseling percakapan antara ibu dan kakeknya.
Namun Naning tak berani berlama-lama di sana. Ia kembali lagi ke kamar, mencoba istirahat, meski matanya baru bisa terpejam menjelang dini hari. Sampai keesokan harinya, "Ning, ibu ke pasar dulu ya. Bapakmu masih tidur. Biarkan saja. Nanti kalau mau sarapan, kamu siapkan ya." "Ibu sudah masak tadi," kata Mayang. "Iya, Bu." Naning yang hari itu libur sekolah, biasa membantu ibunya mencuci-cuci di sumur. Ia melakukannya pagi itu sambil berdendang. Sampai tiba-tiba terdengar suara pria memanggilnya. "Ning, kamu lagi nyuci?" tanya seseorang yang ternyata Rukmono. Mbah, ya mbah ada perlu sama bapak?" "Enggak, Ning. Mbah memang ingin kesini aja. Soalnya di rumah sepi." Rukmono lantas duduk memperhatikan Naning yang melanjutkan pekerjaannya. Sesekali Naning memperhatikan kakeknya. Memang, Rukmono mempunyai wibawa yang jauh dibanding bapaknya. Selain itu, meski sudah tua, Rukmono bisa dikatakan bersih dan tampan juga. Entah kenapa mendadak jantung Naning berdebar. Ingatannya kembali saat ibunya skibidi papap di sumur, tempatnya mencuci sekarang. Apalagi saat itu Rukmono tampak terus memperhatikannya yang kebetulan menggunakan batik sederhana. "Naning buatkan kopi ya, Mbah?" "Nggak usah repot-repot, Ning. Mbah sudah ngopi di warung tadi. Memang ibu bapakmu kemana toh?" "Ibu ke pasar. Kalau bapak masih tidur, Mbah." "Ya sudah, biar Mbah di sini saja nemanin kamu ya." "Oh iya, Mbah," jawab Naning dengan suara sedikit tercekat. Naning meneruskan pekerjaannya. Dia sedikit terburu-buru sebab merasa tak nyaman diperhatikan oleh Rukmono. Ia merasa tatapan Rukmono seperti menerawang. Beruntung, ketika Naning hendak menjemur baju, tiba-tiba ibunya datang. "Bapak, sudah dari tadi, Pak. Naning nggak buatin kopi, Pak?" "Enggak kok. Naning sudah nawari tadi. Tapi aku yang nggak mau." Ya udah, Mayang tinggal ke dapur dulu ya, Pak," kata Mayang seraya masuk ke dapur lagi. Rukmono mengikuti langkah Mayang. Naning merasa penasaran, tapi ia mesti menjemur baju dan segera mandi. Ingin ia mengikuti mereka, tapi takut ketahuan nantinya. Sementara itu di dapur, Rukmono merapat ke Mayang. "Gimana kalau kita, ujar Rukmono sambil memyuk Mayang. Tapi Pak aku?" Belum sempat Mayang menjawab, Rukmono sudah menanggalkan kabinet serta bungkusan lainnya. Mayang duduk di pangkuan Rukmono, dan kakek Naning itu segera memberi perhatian pada anugerah Mayang. Hal itu membuat Mayang tak tenang, sehingga dalam sekejap ia meminta Rukmono melajukan perahunya. Namun, di saat bersamaan, Naning berjalan menuju dapur. Dia perhatikan lagi panorama alam seperti waktu yang lalu. Tapi rupanya tanpa disadari, Rukmono menangkap penampakan Naning dari kejauhan. Ia tersenyum membuat Naning gugup seketika. Rukmono benar-benar tak merasa takut saat diketahui oleh cucunya. Malah Rukmono berkata pada Mayang, "Tuh si Naning, kayaknya dia mau belajar juga." Mayang yang tengah hanyut akan nirwana sedikit tak acuh. Akhirnya Rukmono sendiri yang melambai-lambai pada Naning. Ning, ngapain di situ? Sini." Gadis itu gelagapan, tapi dengan ragu melangkah ke arah ibu dan kakeknya. Naning gemetar dan panas dingin. Tapi di sisi lain itulah saat yang ia inginkan. "Kamu simak dulu sekalian belajar ya," ujar Rukmono. "Nanti dulu, Pak. Biar aku ceritakan semuanya pada Naning. Setelah dia paham, baru Bapak ngajarin dia." "Oh gitu ya, iya aku ngerti. Tapi Mbak mau tanya sama kamu, Ning. Apa kamu antusias kalau nanti Mbak ajari?" Naning ragu memberikan jawaban, tapi ia juga penasaran. Akhirnya, ia hanya mengangguk, sementara Rukmono dan Mayang justru tertawa senang melihatnya. "Ya udah, sekarang Bapak pulang dulu, biar aku bicara sama Naning. Mumpung Mas Saleh masih tidur," ujar Mayang. Ya, tapi nanti sore aku kemari lagi." Setelah Rukmono pergi, Mayang lantas mengajak Naning ke kamar anaknya itu. Naning pun duduk di samping ibunya. "Berapa kali kamu tahu kayak tadi, Ning?" Aku ngomong aja, Ning. Ibu nggak marah kok." Dudu 2 kali, Bok." Sejenak, Mayang diam, sementara Naning menunggu ibunya berbicara lagi. "Begini, Ning. Dulu sebelum ibu menikah sama bapakmu, kamu sudah lahir lebih dulu. Ya, jadi Saleh itu adalah bapak tirimu.
Dan Saleh sendiri adalah anak tiri kakek Rukmono. Kakek Rukmono itu manjul, dan Saleh adalah anak yang dibawa mendiang istri kakekmu, Nek Lasmi, dari pernikahan sebelumnya. Jadi siapa bapakku, Bu? Dia orang Kota Ning. Dia membohongi ibu. Dia mengingkari janjinya untuk menikahi ibu. Waktu itu, ibu masih polos. Belum tahu apa-apa, jadi nurut aja meskipun Skibi dipapap. Tapi setelah itu ayahmu malah pergi nggak ada kabar lagi. Ibu Halim tanpa nikah, Ning. Lalu, Mbah Rukmono mengenalkan ibu pada anaknya Saleh. Tapi Saleh impotuen. Mbahmu tahu hal itu, makanya dia menikahkan kami untuk menutupi kekurangan masing-masing. Tapi dengan syarat yang harus ibu penuhi. Syarat apa itu, Bu? Syarat yang diminta mbahmu itu. Ya, seperti yang kamu lihat tadi. Ibu sempat nggak mau. Tapi, karena nenekmu meninggal gara-gara mikir omongan tetangga soal ibu, akhirnya ibu setuju. Lalu, apa Bapak Saleh tahu persyaratan itu, Bu? Awalnya dia nggak tahu. Tapi menginjak usiamu 5 tahun, dia akhirnya tahu. Mbah Rukmono yang memberinya pengertian. Bapakmu tahu diri dan menyadari kekurangannya. Dia nggak keberatan, asal jangan Skibi dipapap saat ada dia di rumah. Jadi begitu ya, Bu? Iya. Dan karena kamu sudah tahu, maka Mbah Rukmono ingin ngajarin kamu juga. Tapi aku kan, Ibu dan Mbah Rukmono nggak maksa kok. Terserah kamu aja. Yang penting, kamu kan sudah tahu yang sebenarnya, jawab Mayang sambil tersenyum. Naning masih duduk termangu di tepi defense-nya setelah sang ibu pergi. Dia nampak masih syok, belum sepenuhnya dapat berpikir waras kembali. Sementara Rukmono, sang kakek, memang tidak memaksa Naning untuk turut Skibi dipapap dengannya dan ibunya. Tapi gadis itu sudah terbiasa dengan penampakan ibu dan kakeknya. Dan lambat laun, Naning malahan ikut bergabung saat mereka tengah menjalankan kebaikan bersama. Ia cukup senang bisa berpartisipasi dalam kegiatan mulia ibu dan kakeknya, meski pada akhirnya ia juga harus kehilangan keperdanaannya. Naning sendiri, seperti ada kesenangan lain dengan perlakuan dari Rukmono dan ibunya. Dan hal itu berlanjut hingga Naning lulus dari sekolahnya. Naning ingin kuliah, tapi ketiadaan biaya membuatnya mengurungkan niatnya. Ia meminta izin pada ibu, bapak, dan kakeknya untuk mencari kerja di kota. Kota yang diyakini tempat ayah kandungnya berada. Mayang meski berat, terpaksa melepaskan Naning. Demikian juga Rukmono. Mereka memberi Naning uang saku yang diharapkan bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan Naning selama belum dapat pekerjaan. Dan rupanya, nasib baik menghampiri Naning. Baru seminggu ia di kota, sebuah lowongan pekerjaan ia dapatkan. Naning bekerja di kantin sebuah kampus terkenal. Dengan senang hati, ia memulai bekerja. Di hari pertama, Naning merasakan kelelahan yang luar biasa. Tapi ia tetap bersemangat. Besar harapannya untuk dapat tinggal dengan baik di kota itu. Sampai suatu hari, Naning yang belum terlalu hafal dengan pelanggan kantin, diminta untuk mengantar makanan ke meja yang dicat hitam. Meja yang biasa ditempati Herman dan teman-temannya. Herman yang belum pernah melihat Naning, menatap gadis itu hampir tak berkedip. Rupanya dia jatuh cinta pada Naning. Singkat cerita, jadilah Naning dan Herman berpacaran. Rupanya, Herman bersungguh-sungguh bahkan mengajak Naning datang ke rumahnya. Di sana ia dikenalkan pada papa Herman yang bernama Fauzi. Dari pertama jumpa Naning, Fauzi merasa ada getaran lain. Bahkan, biarpun Naning gadis desa, tapi menurutnya dia tak kalah dengan gadis kota. Dan, akhirnya setelah Herman lulus kuliah, ia pun berniat melamar Naning. Niat baik Herman disetujui oleh keluarga Naning. 2 minggu kemudian, mereka pun bertunangan. Dan setelahnya, Naning tinggal di desa, sampai Herman memboyongnya ke kota kembali, sehari setelah menikah. Fauzi, mertuanya mengadakan pesta lagi di penginapan berbintang, sekembalinya Herman dan Naning menikah di desa. Meskipun di desa pun sudah diadakan tasyakuran, tapi Fauzi belum mengundang kolega bisnisnya pada pernikahan putranya. Malam pengantin di desa dan di penginapan masih belum dijalani oleh Herman dan Naning, sebab mereka begitu lelah. Di hari ketiga, barulah Naning menunaikan kewajibannya pada sang suami. Namun anehnya, entah tak tahu atau apa, Herman tak mempertanyakan keperdanaan Naning.
Sementara Naning yang tahu jika sang suami tak curiga, justru membiarkannya saja. Usai masa bulan madu, Herman pun kembali disibukkan dengan urusan pekerjaan. 1 bulan, 2 bulan, sampai 7 bulan pun berlalu. Namun Naning belum menampakkan gejala kehaliman. "Kalian gak nunda punya momongan kan?" tanya Fauzi saat mereka sarapan pagi bersama. "Nggak, Pah. Kami masih usaha kok," jawab Herman. "Apa kamu sudah periksa?" "Belum, Pah. Nanti ajalah." "Oh ya, Pah. Ning, lusa aku harus keluar kota, ninjau proyek di sana." "Berapa hari, Mas?" tanya Naning. "Mungkin sekitar 2 minggu." "Naning boleh ikut, Mas?" "Mending kamu di rumah aja, Ning. Soalnya Herman pasti sering ke lapangan," sahut Fauzi mertuanya. "Iya, Ning. Kata papa itu benar. Nantilah setelah aku pulang, kita jalan-jalan." Mendengar hal itu, akhirnya Naning pun menurut. Ia lantas menyiapkan keperluan Herman yang akan dibawa keluar kota. Setelah tiba hari keberangkatannya, Naning ikut mengantar Herman ke bandara dan kembali ke rumah bersama Fauzi. "Kita jalan-jalan dulu yuk, Ning. Kamu kan jarang keluar," kata Fauzi. Boleh deh, Pah," sahut Naning singkat. Mendengar ucapan singkat Naning, Fauzi pun menyambung kalimatnya lagi. "Oh ya, Ning, sebenarnya kalian rutin nggak olahraga malam? Kok sampai sekarang belum ada tanda-tanda?" "Aduh, malu aku, Pah. Masa ditanya gitu?" sahut Naning dengan wajah bersemu. "Ya, mungkin kita bisa cari solusi lain. Soalnya banyak saudara papa yang nanya, kok kamu belum isi? Kalau kamu sudah periksa dan Herman sehat, terus apa yang menjadi masalah?" Naning sedikit ragu untuk mengatakan pada Fauzi. Tapi, ia memang sedang butuh tempat curhat atas apa yang dialaminya selama ini. "Sebenarnya, kita jarang, Pak. Mas Herman sibuk terus. Kita juga nggak tentu jadwalnya. Kadang seminggu sekali, kadang lebih. Waduh, kasihan mantu papa ya. Padahal kamu ini cantik loh, Ning." Bersamaan dengan itu, Fauzi tiba-tiba menghentikan mobil di tempat yang sepi membuat Naning agak bingung. "Kenapa berhenti, Pak?" Bukannya menjawab, Fauzi justru menggenggam tangan Naning. Naning mencoba melepasnya, tapi Fauzi justru enggan. Bahkan tanpa diduga mertuanya itu malah mengecium jemari menantunya. "Kenapa, Ning? Kamu takut ya? Papa nggak aneh-aneh kok." Naning lantas memalingkan wajah setelah Fauzi melepas tangannya. Dia menunduk. Ada satu perasaan yang tiba-tiba sangat mengganggunya. Tiba-tiba pula, dia teringat kakeknya Rukmono. Perlakuan Rukmono dulu, yang selama ini terpendam di dasar ingatannya, kembali membayang jelas. Naning membandingkan perlakuan Rukmono dengan mertuanya. Hampir mirip, meski berbeda orang. Sedang saat diperlakukan seperti itu oleh suaminya, dia malah biasa saja, tak ada keinginan dalam hatinya. "Ning, kamu nggak apa-apa kan?" Iya, nggak apa-apa. "Tapi kamu perlu tahu, Ning, sejak pertama Herman mengenalkan kamu, Papa sudah naksir." Naning kembali terdiam. Entah kenapa ia justru tersenyum samar. Hatinya pun sedikit lebih tenang, seolah menemukan kembali kenyamanan yang telah lama hilang. Papa ada-ada aja, Hanya itu yang diucapkan Naning untuk menjawab perkataan mertuanya. Mendengar hal itu, Fauzi meraih kembali tangannya. Dan kali itu, Naning tidak lagi mencoba menariknya. Dia tersenyum malu. Fauzi pun ikut tersenyum. Dalam hatinya, ia yakin perasaannya tak bertepuk sebelah tangan. Kira-kira 15 menit kemudian, mobil berhenti di sebuah swalayan. Mereka mencari kafe, memesan kopi, dan beberapa makanan ringan. Sambil menunggu pesanan datang, mereka bercakap-cakap. Kali ini, tak ada lagi rasa canggung. Bahkan sesekali Fauzi merayu Naning yang dibalas dengan tingkah centilnya. Waktu cepat berlalu, dan hari hampir malam ketika Fauzi dan Naning sampai di rumah. Masing-masing segera mandi, dan Naning segera menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Mereka pun makan bersama sambil sesekali bercanda. Tak terasa, seminggu sudah Naning tidak bertemu suaminya. Sementara dia dan Fauzi kian dekat saja. Mereka tak sungkan saling curhat dengan mesra. Bahkan keciupan pertama dari Fauzi untuk Naning di malam minggu itu pun berlanjut lebih dalam lagi. Tepatnya setelah makan malam, Fauzi membawa Naning ke kamar yang dulu biasa digunakan rapat paripurna dengan mendiang istrinya.
Sambutan demi sambutan Fauzi haturkan, dan Naning pun senantiasa menerimanya. Segala kabinet pun sudah tertanggal. Keduanya saling mencari titik kebahagiaan sebagai bumbu cita rasa mereka. Saat itu juga ingatan Naning kembali pada Rukmono, sang kakek. Hal seperti itulah kebiasaan yang dulu sering mereka kerjakan. Jadilah Naning mengikuti nalurinya. Ia merubah haluan agar memudahkan lawannya. Tunggu apa lagi, Pak? Fauzi tersenyum mendengar ucapan menantunya. Ia juga bukan pria yang tak tahu bagaimana cara menyenangkan wanita. Dari yang tadinya sekedar sambutan biasa, seketika berubah sambutan mendamba yang memacu keinginan mereka. Ning, apa kamu nyesel? Apa perlu Naning jawab, Pak? Sahut Naning sambil menatap Fauzi. Dan Fauzi pun memberi sebaik mungkin yang ia bisa. Mengajak Naning berlayar mengelilingi samudra mengejar puncak keindahan bersama. Tak cukup sekali. Bahkan mereka mengulang kebaikan itu sampai tiba dini hari. Ketika keinginan sudah menguasai jiwa, hal yang salah pun tak membuat ragu untuk melakukannya. Naning baru terbangun pada saat jam menunjukkan angka 8. Dia memandang sekeliling. Ini bukan kamarku, batinnya. Seketika dia teringat jika semalam, dia dan Fauzi sudah menjalankan rapat paripurna, layaknya suami istri pada umumnya. Naning tersipu sendiri mengingat betapa indahnya malam itu. Dia menoleh ke samping, di mana Fauzi masih tertidur dengan tenang. Meski usia pria itu 2 kali lipat dari usianya, tapi patut diacungi jempol. Selama menikah, Naning belum pernah tiba pada tujuan, seperti semalam. Naning lantas beranjak turun dari defense. Sambil membawa kabinet, ia masuk kamar mandi di kamar Fauzi. Sementara itu, Fauzi yang terbangun karena mendengar suara gemericik air di kamar mandi, lantas beranjak menyusul menantunya. Sebuah payukan Naning terima, bahkan tak hanya itu saja. Fauzi juga mengambil anugerah dan memberi perhatian pada bidang menantunya. Seketika Naning mematikan shower, lalu berbalik. "Papa ganggu aja kata Naning berusaha melarang, tapi Fauzi tak menggubrisnya. Sehingga Naning menurut ketika Fauzi kembali melajukan perahu motornya. Sementara itu, di sebuah penginapan, tempat Herman bermalam, 2 pria muda sedang memberi dan menerima. Herman dan Joko, 2 sahabat juga rekan bisnis. Herman memang sudah lama mengidap kelainan. Dia memang senang skibidi papap dengan Naning, tapi lebih menyenangkan lagi jika bersama yang sesama. Sebenarnya Joko keberatan saat Herman menikah dengan Naning, tapi sahabat sekaligus kekasihnya itu merasa jatuh hati pada Naning, hingga ingin menikahinya. Dan ketika Herman mulai kembali sibuk bekerja, saat itulah Joko kembali mendekatinya. Herman pun tergoda, dan rupanya ia merasa nyaman bersama Joko. Kalau kamu pulang nanti, jangan deket-deket lagi sama istrimu ya. Aku cemburu," ucap Joko. "Aku tahu nanti aku akan cari alasan untuk menghindari Naning kok," jawab Herman. Begitulah hari-hari berlalu. Tak terasa, tibalah hari kepulangan Herman. Dia sudah mengabari Naning sejak semalam. Dan tepat jam 3 sore sampailah Herman di rumah. Naning menyambut suaminya dengan ceria sebagaimana biasa. Tapi Herman seakan memasang jarak dengan Naning. Dia selalu teringat kata-kata Joko yang tidak ingin dirinya dekat dengan istrinya. Beberapa kali merasa diabaikan Herman, Naning pun akhirnya mencari tahu. "Mas, kenapa? Kok akhir-akhir ini seperti menghindar dari aku?" "Gak apa-apa, Ning. Aku cuman lagi capek aja," jawab Herman menutupi alasan sebenarnya. Naning masih tak percaya jawaban Herman, tapi ia tak ingin berdebat. Naning yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Dia mencoba bersabar dan menyelidiki apa yang sesungguhnya terjadi. Meski begitu, Naning juga tak melupakan ayah mertuanya. Ia membuktikan jika dirinya masih selalu ada untuk Fauzi meski dengan sembunyi-sembunyi. Naning dan Fauzi masih bisa skibidi papap di saat Herman kerja ataupun keluar rumah. Sampai suatu malam, Herman yang kelelahan sepulang dari kantor mendadak mengalami demam, bahkan tak sempat makan malam. Hanya saja, Naning sempat memberikannya obat demam, sehingga tidurnya cukup pulas. Pukul 10 malam, terdengar notifikasi pesan dari ponsel Herman. Naning yang belum sepenuhnya terlelap, sedikit terganggu karena notifikasi yang masuk beberapa kali. Naning membuka ponsel suaminya. Untung saja Herman tidak pernah membuat sandi di ponselnya. Notif berasal dari seseorang yang diberi nama J.
Naning berdebar membaca pesan-pesan yang masuk. Seseorang itu menanyakan keadaan suaminya dengan bahasa khas seorang kekasih. Naning lalu mengambil screenshot beberapa chat suaminya dengan seseorang itu dan mengirim ke nomornya. Air matanya tumpah. Ternyata suaminya berselingkuh. Rupanya hal itulah yang membuat Herman seperti menjauh darinya. Naning meletakkan kembali ponsel suaminya. Ia bergegas keluar kamar menuju kamar Fauzi sembari membawa ponselnya. Di sana ia tunjukkan semua yang sudah disalinnya kepada Fauzi. Benar-benar kurang asem anak itu, kata Fauzi sambil memyuk Naning yang masih sesenggukan. Sudah, nanti Papa akan tanyakan baik-baik pada Herman. Kenapa Mas Herman seperti itu, Pak? Apa karena aku orang desa? Sudah. Bagi Papa kamu sangat istimewa, Ning. Pasti ada alasannya kenapa Herman seperti itu. Naning menghentikan sejenak tangisannya. Apalagi sebuah tangan tiba-tiba berjalan pada Anugrah. Semua itu menghilangkan konsentrasi Naning. Semudah itu keinginannya timbul. Ia mendeswah dan menyandarkan diri di bahu Fauzi, sementara tangan mertuanya justru menukik dalam bungkusan Anugrah hingga tanggal. Tak ingin kalah baik dengan mertuanya, Naning menyiapkan perahu Fauzi yang rupanya telah hormat. Secara mendadak ia bersimpiuh lalu memberi perhatian pada perahu itu. Setelah rampung, barulah Naning mengubah haluan, sementara Fauzi segera tanggap memberi perhatian pada rerumputan Sahara di depannya. Untuk beberapa saat lamanya, Naning menatap cicak di dinding sambil bersuara. Saat itulah Imronnya kembali runtuh. Fauzi tak mau menunggu lama-lama. Setelah menyiapkan perahu, ia melajukannya menuju pelabuhan Ratu. "Pah, tunggu, Pah!" ucap Naning yang tidak dihiraukan Fauzi. Perahu itu terus melaju dengan volume di atas rata-rata. Suara panggilan Naning menjadi pemacu motor perahu Fauzi. Betapa gemasnya dia memperhatikan menantunya ceria. Papa kayak kerasukan aja. Siapa suruh datang ke sini, hihihi." Dan lagi-lagi, mereka kembali mendayung kebaikan dan keindahan bersama. Berbagi keceriaan dan sejenak melupakan masalah yang ada. Tapi tanpa disadari oleh keduanya, Herman yang sebelumnya terlelap, mendadak beranjak ingin buang hajat. Ia menoleh ke arah samping, tak ada Naning. Dia mengira, mungkin istrinya juga ke kamar mandi atau ke dapur untuk mengambil minum untuknya. Herman pun melanjutkan langkahnya menuju kamar mandi. Sunyi. Dia tak mendengar suara apapun. Tapi, ketika langkahnya sampai di depan kamar Fauzi, Herman mendengar suara-suara lirih dan sedikit heboh. Herman menempelkan telinga di pintu. Dan, perbincangan nuakal terdengar di telinganya, diselingi suara tawa kecil dari Naning dan Fauzi. Jantung Herman berdenyut nyeri. Ternyata ini jawabannya kenapa Naning tidak pernah marah selama ia mengacuhkannya. Emosi Herman mulai naik. Dia mungkin masih bisa terima jika Naning ada apa-apa dengan pria lain di luar sana. Tapi jika dengan papanya, Herman tidak terima. Karena itu sama dengan mengkhianati almarhum mamanya. Memang, Herman sejak kecil selalu dekat dengan mamanya. Dan itu menjadikan Fauzi sosok yang diidolakannya sejak mamanya meninggal karena tidak berniat menikah lagi. Tapi apa yang terjadi sekarang? Herman mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya mendobrak pintu. Kedua orang yang ada di kamar seketika panik. Naning dan Fauzi kalang kabut memilah-milih kabinet mereka. Dan saat pintu terbuka setelah Herman mendobrak ketiga kalinya, Naning dan Fauzi kaget bukan kepalang mendapati Herman mengetahui kebaikan mereka. "Kalian, kau pengkhianat," ujar Herman sambil menunjuk Naning dan Fauzi bergantian. "Siapa yang pengkhianat, Mas? Mas selama ini menjauh karena ada orang lain kan? Gak usah ngaco kalau ngomong. Dan jangan asal nuduh kalau gak ada bukti," tukas Herman. "Bukti? Kamu mau bukti? Oke." Gegas Naning turun dari Divans dan berjalan terhuyung untuk mengambil ponselnya. Ini buktinya, Mas. Siapa dia, ha? Siapa yang Mas sebut J itu? Istri muda? Atau apa?" Bias wajah Herman melihat apa yang ada di ponsel Naning. Screenshot percakapannya dengan Joko ternyata sudah diketahui istrinya. Herman tak mampu berpikir lagi untuk alasannya berkelit. "Jawab, Mas.
Jangan diam saja. Kalau ternyata semua ini karena aku wanita desa yang gak sejajar dengan Mas, bukankah itu sudah nyata dari awal? Aku pun dulu sudah sering kali mengingatkan, sungguh-sungguhkah Mas menjadikanku teman hidup? Enggak, Ning. Bukan karena kamu wanita desa. Sebenarnya kamu sudah cukup baik. Hanya saja karena... Karena apa, Mas? Karena dia lebih kaya? Atau lebih cantik? Ning, dia itu laki-laki. Dan aku nyaman dia Joko, Ning. Aku jatuh cinta sama dia. Naning tak bisa berkata-kata setelah mendengar apa yang sudah dikatakan Herman. Mata indahnya membelalak. Naning menggelengkan kepala berkali-kali, seolah apa yang didengarnya itu bukan sebuah kenyataan. Naning terduduk luruh. Dia menyadari kekurangannya, tapi sungguh dia tidak menyangka jika rivalnya bukanlah wanita. Naning tidak tahu bagaimana mau memperjuangkan pernikahannya, terutama setelah Herman mengetahui keakrabannya dengan mertuanya. Lalu bagaimana dengan pernikahan kita, Mas? Aku terserah kamu saja, Ning. Yang pasti aku nggak bisa lagi memberi nafkah batin. Aku hanya bisa memberimu materi. Akhirnya setelah peristiwa malam itu, Naning dan Herman pun memutuskan untuk berpisah. Herman tetap berlanjut dengan pilihannya. Begitu pula dengan Naning yang memilih menjadi pendamping Fauzi, mantan mertuanya. Kendati demikian, Herman tak pernah ada rasa cemburu. Ia menyadari jika dirinya tak sempurna, terutama pada kelainan yang diidapnya. Begitupun dengan Naning dan Fauzi. Mereka bisa menempatkan diri dan menjaga perasaan Herman pada saat bersama.